Gadget, coba bayangkan. Kalian lagi santai di sofa. Tiba-tiba kucing kesayangan kalian datang, menatap tepat ke mata, dan dengan jelas bilang, "Bos, ini makanan kemarin lagi. Saya kecewa berat." Kedengarannya mustahil kan? Tapi bagaimana kalau saya bilang kita sudah berada di ambang realitas semacam itu? Hari ini kita akan membahas salah satu topik paling menarik di abad ke-21, penerjemah bahasa kucing. Apakah ini benar-benar teknologi masa depan yang akan mengubah dunia kita? Atau hanya mainan cerdik yang memanfaatkan rasa sayang kita pada para tiran berbulu ini? Saya janji, di akhir video ini kalian akan melihat suara meong dari hewan peliharaan kalian dengan cara yang sangat berbeda. Dan mungkin kalian akan mulai mengerti apa sih maunya mereka dari kalian. Mari kita mulai dari dasarnya. Selama berabad-abad, manusia selalu bermimpi bisa berbicara dengan hewan. Mulai dari mitos kuno tentang para pahlawan yang mengerti bahasa binatang, sampai kisah Dr. Dolittle. Tapi kucing selalu jadi pengecualian. Mereka sudah hidup bersama kita selama ribuan tahun, namun sampai sekarang mereka masih tetap misteri. Kenapa mereka begitu sulit dipahami? Ternyata komunikasi mereka adalah perpaduan yang sangat kompleks dari berbagai hal. Suara, aroma, gerakan ekor, posisi telinga, bahkan sampai kedipan mata. Fakta menarik. Kucing dewasa sebenarnya mengeong sebagian besar hanya untuk berkomunikasi dengan manusia. Sesama kucing, mereka menggunakan suara yang sama sekali berbeda, mendesis, mendengkur, atau menggeram. Suara meong itu adalah adaptasi pribadi mereka, yang dikembangkan khusus untuk kita, manusia bodoh yang tidak mengerti isyarat halus. Nah, bagian dari bahasa mereka yang berorientasi pada manusia, inilah yang sedang coba dipecahkan oleh teknologi modern. Nah, dari mana sih semua ini bermula? Upaya-upaya awal menciptakan penerjemah kucing itu, kalau boleh jujur, sangat konyol. Coba ingat, kembali awal tahun 2000-an, mulai banyak bermunculan di pasaran gadget-gadget lucu yang lebih mirip mainan anak-anak. Bentuknya kotak kecil, dilengkapi beberapa tombol dan sebuah speaker. Kita tekan tombolnya, dan alat itu akan mengeluarkan suara yang konon, menurut penciptanya, bermakna "aku sayang kamu" atau "kasih aku makan" dalam bahasa si meong. Tentu saja, semua ini tak lebih dari sekadar hiburan semata. Perangkat ini bekerja dengan prinsip sederhana. Suara-suara rekaman yang sudah diatur sebelumnya, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ilmu perilaku hewan yang sebenarnya. Ini lebih merupakan cara untuk menyenangkan pemiliknya, ketimbang alat komunikasi yang betul-betul efektif. Komare itu nendirate. Bayangkan skenarionya, si pemilik dengan wajah serius menekan tombol, speaker mengeluarkan suara meong yang cempreng, dan si kucing cuma membalas tatapan si pemilik seolah ia adalah orang paling bodoh sedunia. Memang lucu, tapi dari sudut pandang ilmiah, itu benar-benar sia-sia. Tahap yang sangat primitif inilah yang akhirnya menumbuhkan sikap skeptis di benak banyak orang terhadap keseluruhan ide penerjemah kucing. Terobosan nyata terjadi seiring dengan munculnya kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin, machine learning. Semua berubah ketika para ilmuwan dan pengembang menyadari, kita tidak perlu lagi susah payah membuat kamus dari nol. Kuncinya adalah melatih mesin untuk mendengarkan dan menemukan pola-pola itu secara mandiri. Bagaimana cara kerjanya? Bayangkan Anda menyediakan ribuan jam rekaman suara meong kucing kepada komputer. Setiap rekaman disertakan dengan konteks yang jelas. Di sini si kucing meminta makan, di sini ia sedang menyambut pemiliknya, dan di sini ia menunjukkan ketidaknyamanan karena kunjungan ke dokter hewan. Jaringan saraf, neural network, kemudian menganalisis volume data yang luar biasa besar ini, mempelajari nuansa yang paling halus, mulai dari tinggi rendahnya nada, intonasi, durasi, hingga frekuensinya. Model ini belajar untuk mencocokkan tipe suara meong tertentu dengan situasi spesifik dan intensi atau niat si kucing. Ini bukan lagi sekadar reproduksi atau pemutaran ulang suara yang terekam. Ini adalah proses analisis yang rumit, mirip dengan cara asisten suara di ponsel kita, belajar mengenali ucapan manusia dengan segala aksen dan keunikannya. Teknologi ini telah berhenti menjadi sekadar mainan dan kini melangkah mantap ke wilayah ilmu pengetahuan yang serius. Namun, disinilah muncul masalah utamanya. Dari mana kita bisa mendapatkan ribuan jam rekaman suara yang disertai deskripsi konteks yang akurat? Ini disebut data pelatihan atau training dataset, dan ini adalah emas di abad ke-21. Solusinya ternyata jenius sekaligus sederhana, melibatkan para pemilik kucing itu sendiri. Beberapa aplikasi pun dibuat.
Aplikasi ini menawarkan pengguna untuk merekam suara meongan peliharaan mereka dan kemudian menginterpretasikan sendiri kira-kira apa maksud dari suara itu. Dengan cara inilah lahir konsep sains warga, citizen science, dalam bidang zoologi. Ribuan orang di seluruh dunia kemudian menjadi semacam peneliti, menciptakan basis data suara kucing terbesar sepanjang sejarah. Tentu saja ada margin kesalahan di sini, karena manusia bisa saja keliru dalam menafsirkan. Namun, saat rekaman tersebut mencapai jutaan, kecerdasan buatan atau AI mulai mampu melihat pola umum dan membuang interpretasi-interpretasi yang bersifat acak atau salah. Kumpulan data kolosal ini, yang dikumpulkan oleh para antusias, akhirnya menjadi bahan bakar yang memungkinkan mesin penerjemah kucing bekerja pada kapasitas penuh. Mari kita bahas pemain paling populer di ranah ini, aplikasi MeowTalk. Aplikasi ini diciptakan oleh Javier Sanchez, mantan insinyur Amazon yang sebelumnya menggarap asisten suara Alexa. Ia menerapkan prinsip-prinsip yang sama, namun kali ini untuk kucing. Menurut pengembang, aplikasi mereka mampu mengidentifikasi hingga 9 maksud atau emosi dasar dari kucing. Ini mencakup hal-hal mendasar seperti, saya lapar, saya marah, saya sakit, tinggalkan saya sendiri, atau saya ingin bermain. Aplikasi ini bekerja secara real-time. Anda cukup mengarahkan ponsel ke kucing yang sedang mengeong, dan program akan langsung memberikan terjemahannya. Hebatnya lagi, aplikasi ini terus belajar dan berkembang. Jika Anda merasa terjemahannya kurang tepat, Anda bisa mengoreksi hasil tersebut. Informasi ini kemudian akan dipertimbangkan untuk meningkatkan akurasi model di masa depan. Artinya, semakin sering Anda dan pengguna lain menggunakan aplikasi ini, ia akan semakin pintar. Ini bukan lagi sekadar kamus penerjemah, melainkan sistem dinamis yang belajar mandiri dan mampu beradaptasi dengan perilaku spesifik setiap hewan peliharaan. Sekarang, pertanyaan intinya, apakah ini benar-benar bisa kita sebut sebagai terjemahan yang murni? Jujur saja, jawabannya adalah tidak. Setidaknya belum. Apa yang dilakukan aplikasi-aplikasi ini bukanlah terjemahan dari bahasa kucing ke bahasa manusia dalam arti linguistik yang sebenarnya. Kucing tidak menggunakan kata dan tata bahasa seperti kita. Mereka tidak memiliki sintaksis yang rumit. Suara meong mereka lebih merupakan sinyal emosional, bukan kata yang spesifik. Jadi lebih tepat jika kita menyebut teknologi ini sebagai penginterpretasi niat atau penganalisis emosi, alih-alih penerjemah. Aplikasi ini tidak menerjemahkan frasa. Misalnya, saya ingin memakan ayam enak yang ada di atas meja itu. Aplikasi ini hanya mengenali jenis meongan yang, berdasarkan data dari basis data yang besar, kemungkinan 80% terkait dengan permintaan makanan. Ini adalah pengenalan pola dan analisis statistik, bukan linguistik. Memahami perbedaan ini adalah kunci, agar kita tidak terjebak dalam ilusi dan bisa menilai kemampuan teknologi semacam ini dengan tepat. Lalu, apa pandangan para profesional seperti dokter hewan dan psikolog hewan mengenai hal ini? Umumnya, pandangan mereka sangat hati-hati, berada di tengah-tengah antara skeptisisme dan optimisme yang terukur. Di satu sisi, mereka memperingatkan bahwa kepercayaan buta terhadap aplikasi ini bisa sangat berbahaya. Misalnya, aplikasi mungkin menafsirkan suara meong sebagai, saya ingin perhatian, padahal sebenarnya kucing itu sedang kesakitan. Kepercayaan yang berlebihan pada teknologi dapat membuat pemilik melewatkan gejala penyakit yang sebenarnya. Para ahli menegaskan, tidak ada yang bisa menggantikan pengamatan cermat terhadap perilaku hewan, nafsu makan, tingkat aktivitas, dan bahasa tubuhnya. Di sisi lain, banyak pakar mengakui adanya nilai tambah yang besar dari aplikasi semacam ini. Mereka mendorong pemilik untuk lebih sering memperhatikan hewan peliharaan mereka, mendengarkan, dan menganalisis perilakunya. Dan inilah yang pada akhirnya membuat hubungan antara manusia dan kucing menjadi lebih dalam dan harmonis, meskipun hasil terjemahan itu sendiri tidak selalu akurat. Di sini, kita akan membahas sebuah fenomena psikologis menarik yang dikenal sebagai bias konfirmasi, confirmation bias. Ini adalah kecenderungan alami kita untuk menafsirkan informasi sedemikian rupa, sehingga mendukung asumsi atau keyakinan yang sudah kita pegang teguh. Sederhananya, kita memang ingin percaya bahwa kita memahami kucing kita, dan aplikasi penerjemah ini seolah-olah menguatkan keinginan itu. Bayangkan skenarionya, kucing Anda menggesekkan badannya di kaki sambil mendengkur. Anda arahkan ponsel Anda, dan terjemahan yang keluar adalah, "Aku sayang kamu." Anda langsung merasa terharu dan berpikir, wow, program ini cerdas sekali, terjemahannya tepat. Sekarang mari kita lihat skenario kedua.
kucing melakukan hal yang sama, tetapi aplikasinya keliru dan menerjemahkannya sebagai "aku sedang marah". Reaksi spontan Anda pasti, aplikasi ini konyol, dia tidak tahu apa-apa. Kita cenderung mudah menerima dan memperhatikan terjemahan yang dianggap benar, sementara kita mengabaikan atau menganggap terjemahan yang salah sebagai glitch atau error. Jadi, intinya, aplikasi ini sebenarnya tidak sepenuhnya menerjemahkan, melainkan hanya mengonfirmasi dugaan dan harapan kita, menciptakan sebuah ilusi yang menyenangkan tentang pemahaman yang utuh antara kita dan hewan peliharaan kita. Masa depan teknologi semacam ini tidak hanya terbatas pada analisis suara saja. Terobosan nyata akan terjadi saat kecerdasan buatan AI mampu melakukan analisis yang kompleks, atau yang biasa disebut ilmuwan sebagai analisis multimodal. Apa maksudnya? Ini adalah sebuah sistem yang menganalisis secara bersamaan, tidak hanya suara meongan, tetapi juga bahasa tubuh hewan. Bayangkan saja sebuah kamera pintar yang melacak posisi telinga dan ekor kucing Anda, arah pandangannya, bahkan ketegangan ototnya. Semua data ini kemudian akan dimasukkan ke dalam jaringan saraf atau neural network bersamaan dengan data suara. Sebab satu suara meong yang sama bisa berarti hal yang sangat berbeda, tergantung apakah ekor kucing terangkat tegak sebagai tanda sapaan, atau justru telinganya ditekuk rata dan ia bersiap untuk bertahan. Pendekatan komprehensif semacam inilah yang akan memungkinkan kita beralih dari sekadar menebak emosi umum, menjadi interpretasi kondisi dan keinginan hewan yang jauh lebih akurat dan bernuansa. Inilah langkah logis berikutnya dalam evolusi penerjemah kucing. Langkah ini sudah di depan mata, karena teknologinya sendiri sudah tersedia saat ini. Kita sedang berbicara tentang perangkat wearable untuk hewan peliharaan. Saat ini, di pasaran sudah banyak kalung pintar, smart collars, yang bisa melacak lokasi, aktivitas fisik, detak jantung, bahkan kualitas tidur hewan kesayangan Anda. Ada juga tempat makan dan kotak pasir pintar, smart feeders, dan litter boxes, yang mengumpulkan data penting tentang nutrisi dan kondisi kesehatan mereka. Tahap selanjutnya adalah menyatukan semua data ini ke dalam satu sistem terpadu. Bayangkan, kalung yang dilengkapi mikrofon dan akselerometer dapat merekam suara dan gerakan. Kamera rumah dengan computer vision, penglihatan komputer, akan menganalisis postur tubuh, dan kotak pasir pintar akan melaporkan potensi masalah kesehatan. Penikmatu, kecerdasan buatan AI akan mengumpulkan semua informasi ini menjadi satu, menciptakan potret digital lengkap peliharaan Anda secara real time. Dengan cara ini, penerjemah tidak hanya didasarkan pada satu suara meong saja, melainkan pada aliran data masif. Hal ini jelas akan membuat kesimpulannya jauh lebih akurat dan bermanfaat. Mari kita bahas aspek etis dari isu ini. Di satu sisi, teknologi semacam ini membawa potensi yang sangat besar untuk kesejahteraan hewan. Bayangkan betapa bermanfaatnya penerjemah ini di tempat penampungan. Staf dapat lebih memahami tingkat stres hewan, kebutuhan mereka, dan dengan cepat mencarikan keluarga angkat yang cocok. Atau, teknologi ini bisa berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk penyakit. Kecerdasan buatan, ketika mendeteksi perubahan sekecil apapun pada suara atau tingkah laku kucing, dapat memberi sinyal kepada pemilik untuk segera mengunjungi dokter hewan, jauh sebelum gejala yang jelas muncul. Ini bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Manfaat potensialnya sangat besar, mulai dari meningkatkan kenyamanan hidup sehari-hari hingga mengatasi masalah medis dan perilaku yang serius. Dalam konteks ini, pengembangan penerjemah kucing bukan hanya sekadar hiburan, melainkan sebuah arah penting dalam bidang perawatan hewan. Namun, ada sisi lain dari koin ini yang juga wajib kita perhatikan. Bagaimana jika kita terlalu bergantung pada teknologi, hingga kita lupa bagaimana caranya mengamati hewan peliharaan kita sendiri? Bagaimana jika kita berhenti mencoba mempelajari bahasa tubuh mereka dan hanya mempercayai apa yang dikatakan aplikasi di ponsel pintar? Hal ini bisa menghasilkan efek yang berlawanan, bukan semakin dekat, melainkan semakin menjauh. Hubungan dengan hewan adalah ikatan yang halus, dibangun di atas intuisi, empati, dan perhatian penuh. Teknologi berisiko mengubah komunikasi yang hidup ini menjadi sekadar pembacaan data belaka. Muncul juga pertanyaan penting mengenai privasi. Apakah kita siap jika data perilaku dan kesehatan hewan peliharaan kita dikumpulkan dan disimpan di server milik korporasi? Seperti teknologi kuat lainnya, penerjemah kucing ini adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Dan tanggung jawab atas penggunaannya yang tepat sepenuhnya berada di tangan kita, manusia.
Yang penting dipahami adalah, bahasa kucing itu sangatlah individual. Tidak ada meong universal yang memiliki arti sama bagi semua kucing di dunia. Setiap hewan, seiring waktu, akan mengembangkan cara berkomunikasi mereka sendiri yang unik dengan pemiliknya. Satu kucing mungkin menuntut makanan dengan suara me yang pendek dan tegas, sementara kucing lain mungkin menggunakan meong uuu yang panjang dan terdengar memelas. Inilah alasannya mengapa aplikasi penerjemah tercanggih kini menyertakan fitur personalisasi. Mereka tidak hanya mengandalkan basis data umum, tetapi juga membuat profil suara individual khusus untuk hewan peliharaan Anda. Anda membantu aplikasi tersebut belajar dengan cara memvalidasi atau menyanggah tebakannya. Seiring berjalannya waktu, aplikasi itu akan menjadi semakin mahir dalam memahami kucing Anda secara spesifik. Proses ini lebih menyerupai membangun hubungan dengan teman baru, dibandingkan sekadar menggunakan kamus universal. Dan disinilah letak kunci efektivitasnya. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kepribadian unik setiap hewan. Pamerbea. Menariknya, penelitian di bidang ini tidak hanya bermanfaat bagi pemilik kucing, tetapi juga untuk ilmu pengetahuan secara umum. Dengan menganalisis jutaan rekaman suara meong dari seluruh dunia, para ilmuwan dapat mengungkap hal-hal yang mengejutkan. Misalnya, apakah kucing memiliki dialek di berbagai negara? Apakah ras kucing memengaruhi warna suara dan intonasinya? Bagaimana bahasa kucing berubah seiring bertambahnya usia, atau saat mereka mengidap penyakit tertentu? Kumpulan data dalam jumlah besar yang dikumpulkan melalui aplikasi ini dapat menjadi landasan bagi penelitian ilmiah serius di bidang bioakustik dan etologi kognitif, yaitu ilmu tentang perilaku dan pemikiran hewan. Dengan demikian, setiap pengguna yang merekam kucing mereka melalui aplikasi ini sebenarnya memberikan kontribusi kecil, namun penting bagi upaya ilmiah yang besar, membantu kita memahami lebih dalam makhluk-makhluk misterius yang hidup berdampingan dengan kita ini. Hal ini mengubah sekadar hiburan biasa menjadi proyek penelitian berskala besar. Mari kita bongkar satu mitos populer. Kucing tidak hanya mendengkur saat mereka merasa nyaman. Memang benar, sebagian besar dari kita mengasosiasikan dengkuran dengan rasa senang dan ketenangan. Namun, sebenarnya dengkuran adalah mekanisme yang jauh lebih kompleks. Kucing bisa mendengkur saat mereka kesakitan, atau bahkan ketika mereka sangat ketakutan. Para ilmuwan menduga bahwa ini adalah semacam mekanisme untuk menenangkan diri sendiri, self-soothing. Getaran yang dihasilkan saat kucing mendengkur berada dalam rentang frekuensi antara 25 hingga 150 Hz. Penelitian menunjukkan bahwa getaran dalam rentang ini dapat membantu penyembuhan jaringan dan meningkatkan pertumbuhan tulang. Jadi, kucing yang mendengkur karena rasa sakit secara harfiah bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Disinilah interpretasi sederhana bisa gagal. Ia hanya akan mendengar dengkuran itu dan melaporkan, kucing Anda sedang bahagia. Padahal kucing itu mungkin membutuhkan bantuan segera. Ini sekali lagi membuktikan bahwa hanya mengandalkan suara tanpa memperhatikan sinyal lain adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Lalu, apa yang menanti kita dalam waktu dekat ini? Kemungkinan besar kita akan melihat integrasi penerjemah suara hewan ke dalam perangkat pintar rumah lainnya. Bayangkan, speaker pintar. Anda tidak hanya memutar musik, tetapi juga memberitahu Anda, kucing Anda, Barsik, sepertinya sedang bosan. Mungkin Anda harus meluangkan waktu untuk mengajaknya bermain. Atau, dispenser makanan otomatis akan terbuka, bukan berdasarkan pengatur waktu, melainkan menanggapi suara meong lapar yang terdeteksi. Teknologi ini tidak lagi menjadi aplikasi terpisah, melainkan menjadi bagian dari ekosistem perawatan hewan peliharaan secara keseluruhan. Kamera berbasis AI tidak hanya akan memantau keamanan, tetapi juga menganalisis perilaku hewan peliharaan Anda saat Anda pergi, mengirimkan laporan seperti, hari ini kucing Anda sebagian besar tidur, namun sekitar jam 3 sore ia tampak cemas dan berjalan mondar-mandir di dekat pintu. Ini akan membawa perawatan hewan peliharaan jarak jauh ke tingkat yang sama sekali baru, membuat perhatian kita terhadap mereka menjadi lebih bermakna dan proaktif. Tentu saja, kucing bukanlah satu-satunya hewan yang bahasanya tengah diupayakan para ilmuwan untuk diterjemahkan. Saat ini, riset intensif juga dilakukan untuk menerjemahkan bahasa anjing, lumba-lumba, paus, dan bahkan ayam. Misalnya, dengan menganalisis suara kokok ayam, para ilmuwan berusaha mengukur tingkat stres unggas di peternakan, sehingga kondisi pemeliharaan mereka bisa ditingkatkan.
Sementara untuk anjing, selain suara gonggongan, fokus utamanya adalah menganalisis bahasa tubuh mereka, mulai dari posisi ekor, telinga, hingga postur secara keseluruhan. Lumba-lumba dan paus memiliki sistem sinyal vokal yang begitu kompleks, hingga banyak peneliti yakin bahwa mereka sebenarnya memiliki bahasa yang utuh dan matang. Penelitian terhadap kucing hanyalah bagian dari tren sains global yang bertujuan menggunakan teknologi untuk menjembatani hambatan komunikasi antar spesies. Dan, siapa tahu, mungkin dalam beberapa dekade ke depan, berbicara dengan hewan peliharaan kesayangan kita akan menjadi hal yang biasa, sama normalnya seperti kita melakukan panggilan video ke benua lain hari ini. Salah satu efek paling mengejutkan dari penggunaan aplikasi penerjemah kucing ternyata adalah perubahan perilaku yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Banyak pengguna yang mengakui setelah memasang aplikasi ini, mereka jadi jauh lebih sering berbicara dengan kucing mereka. Meskipun mereka tahu bahwa terjemahan itu mungkin tidak 100% akurat, tetapi aksi berpura-pura berdialog inilah yang membuat interaksi menjadi lebih intens. Pemilik mulai mengomentari tindakan kucing, membalas ucapan mereka, dan melontarkan pertanyaan. Hal ini tentu saja memperkuat ikatan sosial antara keduanya. Sebaliknya, si kucing mendapatkan perhatian lebih, yang jelas berdampak positif pada kesejahteraannya. Ini menciptakan sebuah paradoks yang menarik. Teknologi yang seolah-olah diciptakan untuk menggantikan intuisi manusia justru mendorong pemilik untuk menjadi lebih terlibat dan lebih berempati. Aplikasi ini berfungsi sebagai katalisator komunikasi, menjadi alasan tambahan bagi kita untuk menyapa dan berinteraksi dengan hewan peliharaan kita. Mari kita bahas juga sisi komersialnya. Pasar produk dan jasa untuk hewan peliharaan adalah sebuah industri yang perputaran dananya mencapai ratusan miliar dolar. Dan gadget teknologi merupakan salah satu segmen yang tumbuh paling pesat di dalamnya. Tentu saja, di balik pengembangan alat penerjemah ini, ada kepentingan komersial yang cukup jelas, bukan hanya sekadar keinginan murni untuk membantu hewan. Aplikasi-aplikasi ini seringkali menerapkan sistem berlangganan, dan data yang mereka kumpulkan bisa sangat berharga bagi produsen makanan hewan, klinik dokter hewan, bahkan perusahaan asuransi. Hal ini belum tentu buruk. Keuntungan yang didapat justru memungkinkan mereka menginvestasikan lebih banyak dana untuk penelitian dan pengembangan lanjutan. Tetapi konsumen perlu memahami bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah keajaiban, melainkan produk komersial. Oleh karena itu, kita harus menanggapi janji-janji iklannya dengan sikap skeptis yang sehat, memilah-milah antara kemampuan yang nyata dan sekadar tipuan pemasaran. Namun, kita tidak boleh melupakan satu pesaing utama kecerdasan buatan, AI, dalam upaya memahami bahasa kucing. Pesaing itu adalah otak manusia. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, pemilik yang penuh perhatian akan belajar memahami peliharaannya, sama baiknya, bahkan lebih baik dari jaringan saraf buatan manapun. Kita belajar membedakan berbagai intonasi meong, kapan ia lapar, kapan ia ingin dipeluk, atau kapan ia hanya menyambut kita di depan pintu. Kita secara intuitif memahami bahasa tubuhnya. Pemilik yang berpengalaman adalah penerjemah kucing terbaik yang beroperasi menggunakan jaringan saraf biologis yang telah diasah melalui evolusi ribuan tahun. Teknologi memang bisa menjadi alat bantu yang hebat, terutama bagi pemilik pemula atau untuk mendeteksi masalah kesehatan tersembunyi. Namun, teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan ikatan unik dan intuitif yang terjalin antara manusia dan hewan peliharaannya. Pada akhirnya, penerjemah yang paling akurat adalah hati dan perhatian kita sendiri. Lantas, bagaimana kesimpulannya? Mitos atau realita? Jawabannya, seperti yang sering terjadi, ada di tengah-tengah. Aplikasi penerjemah kucing, seperti yang digambarkan di film fiksi ilmiah, saat ini masih sebatas mitos. Kita belum bisa melakukan percakapan yang mendalam dengan kucing, misalnya tentang politik atau seni. Namun, teknologi yang mampu mendeteksi kondisi emosional dan niat dasar seekor hewan berdasarkan suara dan tingkah lakunya dengan tingkat akurasi yang tinggi, itu sudah menjadi realitas mutlak hari ini. Ini bukanlah tongkat ajaib, melainkan instrumen kompleks yang didasarkan pada analisis big data. Dan akurasi serta manfaatnya di masa depan hanya akan terus meningkat. Kita hidup di masa yang menakjubkan, di mana mimpi manusia selama berabad-abad mulai menemukan wujud nyatanya. Dan meskipun jalan menuju dialog penuh masih panjang, kita sudah mengambil langkah pertama dan terpenting. Kita mulai mendengarkan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah,
Lalu apa sih inti utamanya, kesimpulan yang mungkin tidak terduga dari semua pembahasan kita ini? Nilai terbesar dari penerjemah kucing modern ini ternyata bukan pada hasil terjemahannya. Cukup mengejutkan, bukan? Kekuatan utamanya adalah bahwa alat ini berfungsi seperti cermin, yang justru menunjukkan diri kita sendiri. Mereka memaksa kita berhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama, dan bertanya, sebenarnya, apa sih yang ingin disampaikan makhluk kecil ini? Alat ini mengubah kepemilikan hewan peliharaan yang pasif menjadi proses aktif untuk mengenal dan berkomunikasi. Dalam proses ini, kita mulai menyadari bahwa untuk menjalin koneksi, kita tidak selalu butuh alat canggih. Seringkali, yang kita butuhkan hanyalah sikap peduli, terbuka, dan penuh perhatian. Teknologi hanyalah tongkat penyangga yang membantu kita belajar berjalan mandiri dalam dunia komunikasi antar spesies. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap Anda menikmatinya sama seperti saya. Kalau begitu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan eksplorasi baru dari dunia kita yang menakjubkan. Sekarang, ini pertanyaan utama untuk Anda. Apakah Anda tertarik mencoba penerjemah seperti ini untuk hewan peliharaan Anda? Atau Anda dan hewan Anda sudah saling mengerti dengan baik tanpa bantuan teknologi? Tuliskan cerita Anda di kolom komentar. Saya pasti akan sangat senang membacanya.